Ini saya ingin menjelaskan mengenai alur penelitian, sebuah hal yang penting untuk para peneliti. Sebelum kita melakukan penelitian atau merencanakan penelitian, maka terlebih dahulu kita mesti mengerti alur dari penelitian tersebut. Dengan mengetahui itu, maka kita dapat memperhitungkan penelitian kita, sehingga dengan demikian, maka waktu yang kita butuhkan untuk penelitian tersebut kita dapat prediksi secara khusus untuk membuat jadwal untuk penelitian yang ada. Itu pun juga tergantung dari luas atau tidaknya dalamnya sebuah penelitian. Kira-kira alur penelitian yang perlu kita ketahui seperti berikut. Saya akan sampaikan lewat slide ini. Jadi, alur penelitian itu adalah seperti ini. Seorang yang ingin meneliti, pertama-tama dia harus mengetahui ada masalah apa, secara khusus dalam penelitian empiris. Penelitian empiris dalam arti kata ini adalah penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Maka jika kita ingin meneliti, maka kita ingin tahu dulu, kita menetapkan dulu permasalahan apa yang harus kita berikan solusinya. Karena itu kita mesti berangkat dari apa yang akan kita berikan solusi atau solusi kita dari kecendekiawan kita sebagai seorang peneliti. Untuk mengetahui atau memahami masalah tersebut, maka utamanya sebagai seorang peneliti kita harus menguasai teori-teori pendukung untuk itu. Nah, sebagai peneliti tentunya jika kita ingin meneliti, maka kita harus meneliti sesuai kepakaran kita. Ketika kita ingin meneliti sesuai dengan kepakaran kita, maka tentunya kita mempunyai teori-teori pendukung terkait dengan hal-hal yang kita akan teliti. Nah, kemudian kita bisa saja dari teori-teori pendukung tersebut kemudian menghadapkan kepada realitas, atau kita juga bisa melihat realitas kemudian melihat kepada teori-teori pendukung. Tapi paling tidak kita pahami bahwa kita tidak bisa membaca realitas tanpa teori-teori yang ada. Maka dengan demikian, kita bisa tahu masalah kalau kita paham teori. Kita tahu masalah kalau kita paham teori dan kita juga tahu realitas. Berarti artinya masalah adalah gap antara teori dan realitas. Jadi ketika kita membaca teori, kemudian kita lihat realitas, dari teori tersebut kita bisa membaca realitas ada masalah apa dengan realitas tersebut. Demikian juga ketika kita mendapatkan masalah-masalah atau menemukan realitas yang kita anggap bermasalah, kita harus membacanya melalui teori. Dengan demikian kita mengerti ada masalah apa sesungguhnya. Jadi untuk bisa masalah penelitian, maka harus dikaitkan dengan teori. Jika tidak dengan teori, maka kita tidak menemukan masalah penelitian. Mungkin disebut itu masalah yang dihadapi penulis atau masalah kehidupan, kadang-kadang dikatakan demikian. Tapi bukan sebuah masalah penelitian. Karena itu, sekali lagi, untuk mengetahui permasalahan, maka harus ada pengetahuan tentang teori, dan kemudian dikaitkan dengan realitas, maka gap antara teori dan realitas itu adalah permasalahan. Setelah kita menemukan permasalahan, maka kita bisa merumuskannya. Sebenarnya kita bisa lebih dulu mengidentifikasi masalah-masalah itu. Ya. Kalau kemudian kita ingin membatasinya, maka kita harus menganalisis identifikasi masalah itu. Jadi kita mesti lihat realitasnya, kemudian seharusnya bagaimana. Jadi yang kita harapkan bagaimana. Identifikasi masalah adalah berisi yang realitas bagaimana, yang kita harapkan bagaimana. Kemudian apakah identifikasi masalah itu dapat kita bahas seluruhnya, maka kita kemudian merumuskan masalah. Kalau kita tidak dapat membahas seluruhnya, maka kita menganalisis identifikasi masalah tersebut untuk membatasi masalah. Barulah kita membuat rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, maka ini diturunkan dalam bentuk pertanyaan penelitian, rumusan masalah gitu. Dari fokus kepada kemudian ke pertanyaan penelitian, barulah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masalah itu atau masalah-masalah itu
dengan pengumpulan data. Setelah kita mengumpulkan data, maka kita harus mengadakan analisis data tersebut. Tergantung kita akan membuat penelitian apa, kuantitatif atau kualitatif, gitu ya. Kalau kita membuat penelitian kuantitatif, berarti kita membuat analisis datanya dengan statistik. Tapi kalau kita membuat penelitian kualitatif, maka analisis datanya tentunya dengan model triangulasi. Dan kemudian setelah itu baru kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Jadi ringkasnya seperti itu, teman-teman yang ingin mau melakukan penelitian, kita harus memahami alur penelitian tersebut. Sehingga dengan demikian, maka kita bisa mengerti kira-kira tahapan-tahapan apa, prosedur apa yang kita perlu kerjakan dalam penelitian. Kalau kita sudah tahu tahapan-tahapan apa atau prosedur apa yang kita akan kerjakan, maka penelitian dapat kita prediksikan bahwa itu kita kuasai dan kita bisa selesaikan. Dan sekali lagi, dengan mengetahui alur penelitian, kita tidak menjadi buta masuk dalam sebuah proses penelitian, tetapi sudah bisa kira-kira mengetahui apa saja yang akan didapat dalam permasalahan-permasalahan dalam masalah penelitian tersebut. Tapi itulah yang harus kita pahami. Saya percaya pengetahuan tentang alur penelitian ini penting untuk mungkin secara khusus Anda yang baru belajar penelitian, baik itu dalam urusan skripsi atau tesis, kiranya ini dapat menolong Anda semuanya. Dan jika Anda merasa penjelasan ini cukup berguna untuk Anda, silakan subscribe dan bagikan kepada yang lain. Dan kemudian berikan saran-saran di dalam video ini, sehingga saya bisa dapat mengetahui permasalahan Anda dan kemudian menjawab permasalahan Anda terkait dalam penelitian di dalam channel peneliti yang saya asuh pada saat ini. Akan selamat malam, kiranya tetap bersemangat untuk menjadi peneliti yang handal. Terima kasih.